Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya doakan tentunya semoga sehat selalu, lancar selalu, juga dimudahkan selalu dalam segala urusan dan aktivitasnya tentunya. Amin. Dan seperti biasa guys ya, di kesempatan video kita kali ini saya akan bahas analisa XAUUSD buat minggu depan ya guys ya. Dan tentunya Happy New Year ya teman-teman. Ini video pertama di tahun 2026 tentunya. Dan jangan lupa ya bantu support teman-teman untuk channel YouTube saya pribadi di sini tentunya. Oke. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya teman-teman yang belum subrek. Oke, langsung saja guys. Kita analisa untuk analisa XAUUSD ya buat minggu depan tentunya tanggal 5 ya, hari Senin. Januari 2026. Sekarang tanggal 3 nih, hari Sabtu ya, market tutup tentunya. Happy weekend buat teman-teman yang sudah menikmati profit minggu kemarin tentunya ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja teman-teman ke analisanya. Di sini saya lihat dari close mingguannya ya atau weekly-nya, dan ternyata ada yang menarik ya di sini. Close mingguannya dia membentuk bearish engulfing. Cuman kalau misalkan saya lihat memang bearish engulfingnya ini tuh kurang ya, menurut saya tuh kurang presisi lah, kurang bagus juga karena dia close-nya masih ada shadow nih kayak gitu. Kecuali kalau misalkan bearish engulfingnya dia bener-bener tutupnya itu full body ya, itu luar biasa bagus banget tentunya untuk setup bearish engulfingnya kayak gitu. Akan tetapi tentunya ya tidak untuk kemungkinan memang bearish engulfing ini bisa saja respon ya. Kalau misalkan dari weekly mungkin target mungkin terdekat ya, bisa di sini juga ya, ada order block yang menarik juga ya. Ada candle merah lalu dibarengi 1 2 3 candle bullish di sini, jadi ada order block di tengah-tengah. Dan kalau misalkan kita lihat di time frame H4-nya ternyata ya di sini menjadi base ya. Menjadi base-nya kayak gitu. Dan apakah nanti bisa ke gold, bisa ke sini lalu dia mantul? Who knows, tidak untuk kemungkinan. Cuman karena saya tradingnya harian, jadi mungkin hanya sepintas aja ya untuk review mingguannya saja kayak gitu. Dan kita fokus ke teknikal untuk hariannya guys, buat nanti hari Senin dulu nih ya. Oke. Kita hapus dulu dan kita buat baru ya. Ini jujur aja saya belum mapping sama sekali, jadi mungkin agak sedikit panjang ya penjelasannya. Tapi tentunya semoga teman-teman bisa memahaminya, mencernanya secara jelas ya tentunya. Amin. Dan apalagi ya tentunya di time frame H1 dulu mungkin ya. Di time frame H1 H4 H1 ya, H4 H1 ini ada potensi ya, sebenarnya ada potensi untuk dia bikin pattern ya atau pola yang dimana tentunya polanya mungkin udah nggak asing ya, yaitu IHNS teman-teman. IHNS terbentuk mulai dari dia bikin shoulders atau bahu pertama, lalu dia bikin headnya, lalu di sini neckline ya, dan ini bahu kedua ya, bahu kedua sudah ada potensi terbentuk sih sebenarnya. Dan kalau misalnya setup IHNS ya potensinya ya dia bisa naik kayak gitu. Nah ini mungkin ya kalau misalnya dari segi setup price action, price pattern ya, atau pola grafik atau chart pattern kayak gitu bisa seperti ini. Cuman kalau misalkan secara valid atau tidaknya itu dari neckline teman-teman. Nah dari neckline ini yang menjadi penentu ya, apakah nanti neckline-nya ini ditembus atau tidak. Coba kita hapus ya. Nah ini neckline-nya ya. Ini neckline-nya sangat jelas banget teman-teman, menjadi resisten tentunya kayak gitu. Nah ini menjadi kunci juga ya. Kalau misalkan tadi IHNS-nya itu dikatakan valid, tentunya dia harus break and retest neckline kayak gitu. Nah setupnya tentunya nanti pada saat kalau misalkan mau nunggu kayak gitu ya, ya dia harus jebol dulu neckline-nya. Berarti kurang lebih di kisaran harga berapa nih? Kita lihat ya, kita ukur kisaran harga ya 4.400 ya, 4.405 lah ya. Kalau misalnya kita buletin mungkin 4.405 dia tembus. Nah berarti setup IHNS-nya dia aktif dan tidak berkemungkinan
kayak gitu. Harga bisa ngejar kalau misalkan kita targeting ya, mungkin target terdekatnya bisa nyampe sini dulu nih, tidak menutup kemungkinan kayak gitu untuk target terdekatnya ya. Atau paling jauhnya ya misalkan di time frame H4, di sini juga ada order block ya, order block yang menurut saya bagus juga nih, kayak gitu. Ada order block di sini di time frame H4, atau malah justru di time frame D1 dia balik lagi ke ATH-nya ya, ke all time high-nya, dan ya bisa dia bikin pola double top ya, tidak menutup kemungkinan setupnya. Nah, mungkin karena arah panjangnya di sini masih rancu ya teman-teman, masih tricky tentunya. Jadi kita akan planningkan untuk setup buat jangka pendek-pendeknya aja ya, ambil pantulan-pantulan lumayan lah ya, 50 pip, 100 pip, bahkan sampai 200 pip bisa kita dapatkan tentunya kayak gitu. Jadi jangan khawatir, meskipun memang arah besarnya masih terbilang rancu ya, masih terbilang tricky, tapi masih kita bisa manfaatin untuk ambil pendek-pendeknya saja dulu kayak gitu. Oke. Nah, oh iya, ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau misalkan setup IHNS-nya ini dia dikatakan gagal, ya dia dikatakan gagal, tentunya ada syarat mutlaknya juga. Dia harus jebol low-nya di sini ya. Atau harga harus melebihi low-nya di sini nih, kayak gitu. Jadi misalkan hari Senin dia malah tiba-tiba dia turun lagi dan tembus low-nya di sini, atau bahkan jangan sampai di sini aja nih. Nah, kayak gitu. Dia melebihi bahu pertamanya ya, atau shoulders pertamanya di sini. Itu udah dikatakan ya dia gagal menjadi IHNS-nya, dan tidak berkemungkinan harga bisa melanjutkan lagi penurunannya kayak gitu. Jadi 4.300 ya tuh, 4.300 ini angka level-level yang bisa dikatakan angka psikologis ya. Tadi atas di sini kan jadi neckline, berarti kurang lebih di angka 4.400 kayak gitu. Bawahnya ini menjadi angka psikologis supportnya di 4.300 kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman catat aja ya, kayak gitu sementara. Nah, karena tadi ya untuk arah besarnya masih terbilang cukup masih tricky kayak gitu kan buat minggu depan. Jadi kita set upin untuk jangka-jangka pendeknya dulu nih kayak gitu ya. Seperti biasa, seperti apa yang saya sering lakukan, yaitu scalping ya, kalau misalnya memang arah besarnya belum terlihat cukup jelas kayak gitu. Nah, kemarin kita dapat sell-nya juga ya, alhamdulillah di order block di sini kayak gitu kan. Order block di sini lumayan, alhamdulillah dia respon penurunan, dan saya juga kemarin dapat buy-nya di zona order block buy di sini ya, kayak gitu. Dan tepat lagi ya, alhamdulillah lumayan dapat beberapa pips kayak gitu kan di sini sebelum dia market close kayak gitu. Nah, tentunya ini menjadi level-level penting kita saat ini untuk jangka pendeknya ya teman-teman. Mulai dari order block di sini itu juga masih berlaku ya, tapi memang sebenarnya udah nggak fresh kayak gitu. Udah nggak fresh, cuman masih berlaku juga, tidak menutup kemungkinan. Lalu di sini dia ada bikin order block baru ya. Nah, ini di time frame H1 ini menjadi order block baru, dan order block ini bisa kita jadikan sebagai zona sell-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia nanti harganya naik dan masuk ke sini, kita bisa ambil momentum sell-nya. Tapi tentunya sell-nya di sini hanya sebatas pantulannya aja kayak gitu. Jadi bukan untuk jangka arah besar ya, atau jangka panjangnya kayak gitu. Jadi kita ya ngambil 100 pip atau bahkan mungkin sampai 200 pip bisa dapat nih, kita ambil sell di zona order block ini, apalagi di time frame H1 ya cukup besar kayak gitu. Berarti kurang lebih di kisaran berapa nih untuk zona sell-nya ya, kita marking ya untuk order block di sini di time frame H1 itu kurang lebih di 4385 lagi ya, ternyata 4385 sampai 4398, atau kalau misalnya kita buletin 10 poin ya, berarti 4385 sampai 4395 itu menjadi zona sell-nya di time frame H1 kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya untuk zona buy-nya di mana nih? Nah, untuk zona buy-nya sebenarnya kalau misalnya dia balik lagi ke sini, itu tidak untuk kemungkinan nanti bisa jadi zona buy lagi. Akan tetapi memang sudah nggak fresh, berarti kita masuk ke time frame kecil ya, time frame lebih kecil. Oh iya, di sini tuh ya, order blocknya di sini yang paling bagus di time frame M30, M15 juga sama ya, M15 di sini order blocknya dia udah di respect kayak gitu. Order blocknya di sini udah di respect ya, tapi belum
udah nggak fresh. Jadi kalau misalkan harga nanti dia kesini lagi, apakah masih bisa kita ambil buy? Saran saya sih kurang bagus sih. Kalau saran saya mending wait and see dulu, nanti dia terbentuk lagi order block baru lagi tentunya. Kayak gitu. Cuman mungkin yang untuk saat ini yang terlihat ya baru yang tadi nih. Kayak gitu. Order block di time frame H1 ya. Order block di time frame H1 kayak gitu. Dan kalau misalnya kita pindah lagi ke time frame kecilnya, nah ini juga sama ya, order block tapi dia udah nggak fresh juga. Sama yang masih fresh order block di time frame M15 itu di sini. Nah di sini juga ya, ini menjadi tahanan resisten juga, artinya order block ini menjadi zona sell-nya ya, atau zona supply kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita gambarkan apakah nanti dia bisa lanjut naik, nanti tunggu harga masuk ke zona order block terdekatnya di sini time frame M15, berarti kurang lebih di harga 4365 ya. Ada potensi dia buat mantul. Lalu kalau kita ambil pendek aja 5 poin sampai 10 poin ya kalau misalnya time frame M15. Kayak gitu. Beda kalau misalnya time frame H1 lumayan ya, bisa sampai 100 sampai 200 pip untuk pantulannya, tapi kalau time frame M15 saran saya ngambil 5 sampai 10 poin aja dulu. Kayak gitu untuk pantulannya. Kalau harga dia bisa masuk lagi ke sini, nah ini menjadi kunci nanti. Kalau misalkan dia langsung jebol, ya dia bisa melanjutkan kenaikannya, dan tadi setup IHNS-nya yang pertama tadi saya bahas itu bisa aktif tentunya teman-teman. Kayak gitu. Cuman biasanya sebelum dijebol, biasanya mungkin bisa sampai 80% ya. Kayak gitu. 80% itu ada potensi buat respon dulu penurunannya. Kayak gitu. Retest dulu, dia respect dulu sebelum dia dijebol kayak gitu. Baru dia naik lagi kayak gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Adapun kalau misalnya dari structure market di time frame M5 tuh sebenarnya ini menunjukkan change of karakter ya. Kemarin saya bahas di live TikTok kayak gitu kan. Di sini tuh jadi change of karakter nih teman-teman. Kayak gitu. Ini menjadi change of karakternya. Ini inducementnya ya. Ini inducementnya. Lalu di sini dia break of structure terakhirnya. Kayak gitu. Artinya memang secara arah atau bias ya. Biasnya buat nanti Senin minggu depan sebenarnya masih bisa untuk melanjutkan kenaikannya lagi teman-teman. Kayak gitu. Kita tarik Fibonacci-nya dari low di sini tuh high-nya di sini, dan ini tuh bertepatan juga dengan zona optimal trade entry-nya kayak gitu. Nah, optimal trade entry-nya. Jadi memang selama zona optimal trade entry ini belum ditembus kayak gitu kan, atau kalau misalnya kita tarik ulur lebih jauh lagi, tadi kan di sini menjadi titik kunci juga untuk IHNS-nya itu dia nggak valid ya. Itu dia harus tembus low-nya di sini di 4.300. Jadi selama 4.300 belum ditembus sih tidak untuk kemungkinan harga buat nanti Senin itu bisa melanjutkan lagi kenaikannya guys. Kayak gitu. Bam kayak gitu. Nah, kalau misalnya di time frame M5 ada order block juga nih yang cukup menarik ya buat kita bisa trade kan, tentunya buat kita bisa planning kan untuk trading kan. Di sini nih teman-teman ya. Di harga berapa nih? Nah, ini order blocknya ya di time frame M5. Kita tandain coba di 4321 ya, 4321. Angka cantik tuh 4321 guys. 4321. Nah, mungkin untuk setup sementara bisa seperti ini sih guys. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan besok mah masih Minggu ya. Sekarang uploadnya mungkin saya di hari Sabtu ya. Hari Senin maksudnya. Hari Senin ya kita siap-siap, mungkin masih ada potensi untuk bisa buy di harga 4321 ya guys ya. 4321 sampai 4317-an di sini teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalnya mau teman-teman ambil bisa ya. Kalau misalkan untuk stop loss-nya di harga berapa? Kalau mau stop loss-nya ketat paling di bawah low di sini 4309, atau kalau misalkan paling rekomendasi ya tentunya di bawah 4.300 ya, karena 4.300 menjadi kunci juga kayak gitu. Berarti kurang lebih di harga kalau misalnya untuk stop lossnya kasih toleransi di bawah 4.300, berarti 4295 4290 teman-teman. Seperti itu ya guys ya. Jadi secara kesimpulan untuk secara jangka pendek karena tadi yang udah saya bahas juga di awal, secara arah besarnya kayak gitu belum cukup terlihat kayak gitu, jadi masih tricky. Tapi untuk sementara
untuk arah biasnya buat jangka pendeknya itu ada potensi dia bisa naik lagi tentunya teman-teman ya. Adapun tadi untuk zona buy saya rekomendasi di time frame M5 itu kurang lebih di 4321 ya teman-teman, bisa dicatat dulu 4321. Lalu untuk ambil pantulan-pantulan selnya, nah ambil pantulan-pantulan selnya untuk di time frame M15 itu terdekatnya tadi itu di harga berapa guys, kita tandain lagi. Order block di sini ya di time frame M15 di harga 4364 ya, atau kita buletin aja deh 4365 ya, 4365 sampai 4372, atau kita buletin lagi sampai 4370 kayak gitu. Nah, ini menjadi target pantulan nanti untuk ambil momentum selnya ya, teman-teman. Bisa teman-teman catat terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, adapun tadi yang paling rekomendasi sih dan yang paling lebih safety itu order block di time frame H1, teman-teman. Yaitu di harga tadi yang di sini ya. Harga berapa nih order block H1 tadi yang masih fresh itu di 4398 ya, atau 4395, kita buletin sampai 4385. Nah, ini nih order block yang rekomendasi untuk ambil selnya yang lebih kuat ya. Kenapa bisa dibilang kuat? Karena di time frame H1 tentunya. Semakin besar time frame, semakin bagus, semakin kuat tentunya teman-teman ya, untuk dari segi keakurasiannya. Seperti itu teman-teman mungkin ya. Jadi ya kesimpulan buat minggu depan hari Senin khususnya tentunya masih kita ambil langkah momentum, ambil pendek-pendeknya saja ya. Karena market juga untuk arah bias besarnya masih terlihat tricky, belum terlihat ya apakah ada potensi dia bisa lanjut penurunannya lagi, koreksinya lagi, atau malah justru dia bisa kembali menuju ATH-nya lagi kayak gitu. Syarat-syaratnya sih tadi udah saya bahas juga kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ATH lagi dia harus tembus dulu 4.400 lagi atau 4.405 ya. Ini menjadi neckline-nya. Dan kalau misalnya harga pengen turun lagi kayak gitu kan, harus di bawah 4.300 ya, atau di low-nya di sini. Kayak gitu. Ini mungkin menjadi acuan-acuan untuk arah besarnya ya. Jadi dia harus tembus dulu 4.400, kita tandain dulu ya. Lalu bawahnya itu dia tembus 4.300 baru dia bisa gagal ya untuk bikin IHNS-nya kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi selama dua level ini selama dua level ini belum ditembus 4.300 dan 4.400 belum ditembus, harga artinya berarti bergerak di range 4.300 4.400 tentunya, bergerak di zona ini nih. Seperti halnya kayak kemarin hari Jumat ya teman-teman, enak banget itu kemarin, dapat sell-nya, dapat buy-nya juga kayak gitu, luar biasa. Tentunya untuk buat minggu depan khususnya hari Senin kita ambil momentum pendek-pendeknya saja dulu, ambil pantulan-pantulannya gitu kan ya, minimal ngambil 50 pips 100 pips juga cukup lah, dapat lah ya kayak gitu teman-teman. Seperti ini mungkin untuk gambaran ya buat minggu depan khususnya hari Senin tentunya. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ya, teman-teman bisa join ke grup official member VIP Class. Kita ada kelas online juga ya. Di sini kita sediakan khusus buat teman-teman member VIP Class. Tentunya ada grup WhatsApp ya, grup WhatsApp seperti ini tuh. Kemarin ya kita dapat cuannya di momen sale-nya ya teman-teman. Alhamdulillah tentunya. Ada di Dimex Trading Room untuk bahas-bahas mappingannya. Kayak gitu kan, ada di Dimex Signal Official untuk info-info penting seperti signal-signal dan info-info trabarnya tentunya. Kayak gitu. Nah, info-info seputar pivot point dan lain sebagainya itu ada di Dimex Signal. Lalu ada di Dimex Education Center. Di Dimex Education Center ini khusus untuk bahas materi ya, bahas-bahas materi-materi trading, materi-materi ilmu-ilmu tradingnya, edukasi-edukasi tradingnya. Atau teman-teman juga bisa belajar offline ya, teman-teman bisa belajar offline. Bisa langsung datang juga ke kantor ya di Jalan Garuda tentunya nomor 88 Kelurahan Kecamatan Andir Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung ya teman-teman. Atau teman-teman bisa searching aja di Google di Dimex Pusat Bandung, nanti langsung muncul arah Google Maps-nya teman-teman. Kayak gitu. Nah, buat info-info lebih lengkap lagi teman-teman bisa chat Japri aja ke nomor WhatsApp saya teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman bisa chat Japri ke nomor WhatsApp saya, mana ya?
Ini nomor ini sih ada nggak sih? Nah ini teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman bisa chat Japri ke nomor WhatsApp saya ini ya. 0888 0189 4948. Boleh teman-teman bisa chat WA saya dulu. Oke teman-teman, paling itu aja. Oh iya lupa, saya juga mau pengen bahas ini ya, news kayak gitu. Coba di minggu depan newsnya ada apa aja guys, kita filter dulu. Mana next week. Nah ini next week ya teman-teman. Nah gitu, next week kita yang high impact-nya aja ya. 4 Januari ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 sampai tanggal 10 kayak gitu. Hari Seninnya itu ada ISM ya yang high impact, lalu Selasanya nggak ada untuk USD, lalu tanggal 7-nya Rabunya ada ISM service sama job opening sama ADP ya, sama ADP non farm employment change. Oh berarti di sini pasti nanti hari Jumatnya ada non farm payroll. Nah kan betul ya, hari Jumatnya ada non farm payroll guys. Oke, luar biasa ya tentunya untuk momen ya di minggu depan. Semoga tentunya senantiasa kita bisa manfaatkan momennya dengan lancar dan baik tentunya. Oke, dan buat teman-teman tentunya sekali lagi jangan sampai ketinggalan ya. Buat teman-teman yang mau ikut trabar-trabarnya, ikut edukasinya, ikut signal-signalnya, teman-teman bisa chat Japri ke nomor WhatsApp saya biar teman-teman bisa join ke grup official member VVIP kelasnya. Oke? Terima kasih teman-teman tentunya yang sudah nonton ya untuk videonya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk bantu like teman-teman ya, dan bantu komen juga teman-teman, boleh ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar mappingnya juga bisa teman-teman komen aja di kolom komentarnya, atau bisa langsung chat WhatsApp saya juga boleh ya teman-teman ya. Bisa langsung chat WhatsApp saya juga boleh terkait dari mappingannya, terkait dari join grup official member VIP kelas di Max-nya tentunya. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman, dan kita akhiri untuk videonya, dan tentunya sampai jumpa nanti mungkin ya di video-video berikutnya, atau nanti di live TikTok saya seperti biasa tentunya ya. Saya khususnya saya sering live TikTok juga tentunya untuk trabar bareng teman-teman tentunya. Oke? Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti hari Senin ya. Dan selamat bertempur di tahun 2026 ini guys. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.